Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan materi dari sistem terdistribusi. Sebelum itu perkenalkan kelompok kami yaitu ada Salsa Degistina, M. Hafiz Ar-Rahman, Dafa Iza Kurniawan, Izhar Syafawi, Muhammad Fajarudin, Salpia Nur Azahra, dan Adillah Halim Abiansyah. Di sini kami akan menjelaskan part, yaitu ada chapter 13, Name Service, chapter 14, Time and Global States, chapter 15, Coordination and Agreement, chapter 16, Transaction and Concurrency Control. Name Service. Dalam sistem terdistribusi, name service digunakan untuk menunjuk ke suatu sumber yang beragam dan tersebar seperti komputer, layanan, file, remote object yang dapat memudahkan pengguna. Contoh penamaan pada aplikasi sistem terdistribusi, yaitu yang pertama URL untuk mengakses suatu halaman web. Yang kedua, alamat email untuk komunikasi antar pemakai. Selain itu, name service juga merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming context, yakni kumpulan nama dengan objek. Tugasnya untuk meresolve nama. Jenis nama. Yang pertama ada usernames. Usernames ini dibuat oleh pemakai atau user, merujuk pada suatu objek atau layanan. Yang ketiga terdiri dari string of character. Yang kedua system names. System names itu terdiri dari bit string internal untuk sistem, tidak ditujukan untuk manusia, lebih compact dari usernames sehingga dapat dibandingkan dengan lebih efisien. Struktur nama. Yang pertama primitive or flat names, yaitu tanpa struktural internal, hanya string of bytes. Yang kedua tidak membawa informasi lain atau pure names. Yang kedua partition names. Partition names ini komposisi dari beberapa nama primitif, biasanya disusun secara hierarkis, membawa informasi atau bisa disebut impure names. Yang ketiga descriptive names. Descriptive names ini daftar atribut yang secara bersamaan sama mengidentifikasi objek secara unik. Yang selanjutnya itu membawa informasi atau impure names. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada sasaran fasilitas penamaan. Yang pertama efisien. Karena fasilitas penamaan merupakan dasar pada sistem terdistribusi dan digunakan secara terus-menerus. Yang kedua, terdistribusi. Renungkan jika UIDS dibangkitkan oleh centralized generator. Yang ketiga, tampak seperti global space, tidak tergantung konektivitas topologi dan lokasi objek. Yang keempat, mendukung pemetaan many antara nama dan objek untuk memungkinkan multicast. Yang kelima, mendukung dynamic relocation of object jika objek atau proses potensial untuk mobile atau berpindah-pindah. Yang keenam, memungkinkan local aliases sehingga pemakai dapat mengekspresikan interpretasi semantik mereka terhadap suatu objek. Lalu ada name service, name server and navigation. Navigasi dan name servers di sini memiliki arti petunjuk pengaksesan nama data lebih dari suatu name server untuk menyelesaikan suatu pemetaan nama atau resolve name. Yang di dalamnya terdapat 3 metode, yaitu yang pertama ada metode iterative navigation, yang dimana agen tetap memegang kendali proses resolusi sebuah nama. Yang kedua ada transitive navigation. Return address dari agen diteruskan oleh server sehingga jika informasi lokasi objek ditemukan, informasi tersebut langsung diteruskan ke agen. Yang ketiga ada non-recursive dan recursive server control navigation. Recursive adalah aktivitas berpindah dari server ke server, sehingga nama selalu di-resolve dalam konteks yang baru. Selanjutnya ada time and global state. Sinkronasi waktu atau time memberi stempel waktu pada peristiwa, sementara global state memberikan gambaran menyeluruh tentang keadaan sistem terdistribusi pada waktu tertentu. Dalam sistem terdistribusi, pemahaman yang akurat tentang waktu dan keadaan global penting untuk menjaga konsistensi dan kinerja sistem.
Konsep clock, event, and process state adalah kunci dalam manajemen waktu dan keadaan proses dalam sistem terdistribusi. Ketiga konsep ini saling terkait dan esensial untuk memastikan sistem beroperasi dengan efisiensi dan konsistensi yang baik. Lalu ada jam, peristiwa, dan status proses. Jam, clock, peristiwa, event, dan status proses saling terkait dalam konsep time dan global state. Jam memberikan waktu pada peristiwa, sementara peristiwa mencerminkan perubahan dalam sistem. Status proses menggambarkan keadaan entitas dalam sistem pada waktu tertentu. Ini semua penting untuk memahami waktu dan keadaan sistem secara keseluruhan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jam clocks. Jam digunakan untuk mengukur waktu dalam sistem komputer. Mereka memberikan referensi untuk memesan acara dan menyinkronkan proses. Peristiwa atau events. Peristiwa adalah peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu. Mereka dapat dihasilkan oleh proses atau faktor eksternal dan dapat memicu tindakan atau mengubah keadaan suatu sistem. Status proses atau proses state. Status proses mewakili tahapan berbeda yang mungkin dilalui suatu proses, seperti berjalan, menunggu, atau dihentikan. Keadaan suatu proses dapat berubah berdasarkan kejadian atau tindakan yang dilakukan oleh sistem atau proses lainnya. Menyinkronkan jam fisik. Sinkronisasi jam fisik adalah proses menyelaraskan waktu yang ditampilkan pada jam yang berbeda untuk memastikan semuanya menampilkan waktu yang sama. Hal ini penting untuk berbagai aplikasi seperti mengoordinasikan aktivitas, menjadwalkan acara, dan memastikan pengukuran waktu yang akurat. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Izar. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah waktu logis dan jam logis. Waktu logis dalam sistem terdistribusi memberikan urutan peristiwa yang konsisten di antara proses-proses yang memiliki jam lokal sendiri, memungkinkan penentuan urutan berdasarkan kualitas. Jam logis adalah mekanisme perhitungan yang memungkinkan waktu logis di sistem terdistribusi. Sistem proses memiliki jam logis sendiri untuk menandai peristiwa, memungkinkan penentuan urutan kejadian dan mendeteksi pelanggaran kausalitas. Selanjutnya ada global state. Global state dalam sistem terdistribusi adalah kondisi menyeluruh dari semua entitas pada satu titik waktu, termasuk info lokal dan hubungan antar entitas. Pentingnya untuk memahami perilaku sistem, melacak kejadian, dan menganalisis masalah secara keseluruhan. Merekam global state melibatkan info variabel, status komunikasi entitas, dan keadaan relevan lainnya. Ini mendukung deteksi anomali, pemahaman urutan peristiwa, serta debugging dan analisis performa sistem. Metode seperti snapshot, algoritma sering digunakan untuk merekam global state. Selanjutnya distributed debugging. Distributed debugging adalah proses identifikasi, analisis, dan perbaikan bug dalam sistem terdistribusi yang kompleks. Ini melibatkan penggunaan log, tracking, replikasi masalah, pemantauan kinerja, deteksi anomali, debugging lintas sistem, serta simulasi dan uji skala besar. Fokus pada aspek-aspek ini membantu tim mengembangkan mengatasi masalah dengan lebih efektif. Selanjutnya ada coordination dan agreement. Bab ini memperkenalkan kumpulan algoritma yang tujuannya berbeda-beda tetapi memiliki tujuan mendasar yang sama.
dengan sistem terdistribusi untuk serangkaian proses untuk mengordinasikan tindakan mereka atau untuk menyepakati satu atau lebih nilai. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fajar. Distribute mutual exclusion. Aktivitas dalam proses terdistribusi seringkali perlu dikoordinasikan. Pengecualian bersama seringkali diperlukan untuk menghindari gangguan dan menjamin konsistensi saat mengakses sumber daya ketika sekelompok proses berbagi sumber daya atau kumpulan sumber daya. Dalam bidang sistem operasi, hal ini dikenal dengan istilah masalah critical section. Namun dalam sistem terdistribusi, umumnya tidak mungkin untuk menyelesaikannya menggunakan variabel bersama atau sumber daya yang disediakan oleh satu kernel lokal. Kita memerlukan solusi saling pengecualian yang terdistribusi dan kita membutuhkannya hanya berdasarkan pada penyampaian pesan. Election. Algoritma untuk memilih proses unik yang memainkan peran tertentu disebut algoritma pemilihan. Sebagai contoh, dalam varian algoritma server pusat kami untuk saling eksekusi, server dipilih dari antara proses P, I sama dengan 1, 2, sampai dengan N, yang perlu menggunakan bagian kritis. Algoritma pemilihan diperlukan untuk pemilihan ini. Penting bahwa semua proses setuju pada pilihan tersebut. Selanjutnya, jika proses yang memainkan peran server ingin pensiun, maka diperlukan pemilihan lain untuk memilih penggantinya. Coordination and agreement in group communication. Koordinasi. Koordinasi mengacu pada upaya untuk menyelaraskan tindakan dan keputusan antara anggota kelompok agar tujuan bersama dapat dicapai dengan efisien. Lalu ada kesepakatan. Kesepakatan terjadi ketika anggota kelompok setuju atau mencapai titik kesamaan dalam hal-hal tertentu seperti tujuan, norma, atau rencana kerja. Consensus and relate problems. Suatu keadaan di mana semua anggota kelompok mencapai persetujuan atau kesepakatan bersama terhadap suatu keputusan atau permasalahan tertentu. Proses mencapai konsensus melibatkan diskusi terbuka, pendengaran terhadap pendapat semua anggota kelompok dan mencari solusi yang dapat diterima oleh seluruh anggota. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Selvia. Transaction and concurrency control. Transaksi. Transaksi dalam konteks basis data merujuk pada suatu aksi atau serangkaian aksi yang membentuk suatu unit kerja. Sebagai contoh, penambahan data ke dalam database, pembaruan informasi, atau penghapusan entry merupakan beberapa bentuk transaksi. Yang kedua ada kontrol konkurensi. Kontrol konkurensi merujuk pada pengelolaan dan pengendalian akses transaksi agar tidak terjadi konflik dalam pengaksesan data secara bersamaan. Dalam konteks ini, konflik dapat terjadi jika dua atau lebih transaksi berusaha untuk mengakses atau memodifikasi data yang sama pada saat yang bersamaan. Tujuan kontrol konkurensi. Yang pertama, mencegah konflik. Salah satu tujuan utama kontrol konkurensi untuk mencegah terjadinya konflik antara transaksi-transaksi yang berusaha mengakses atau memodifikasi data yang sama. Lalu ada mencegah anomali, seperti hilangnya update, pembacaan tak konsisten, dan penjadwalan yang tidak tepat dapat terjadi jika kontrol konkurensi tidak diterapkan dengan baik. Oleh karena itu,
Tujuan lainnya adalah mencegah terjadinya anomali dalam eksekusi transaksi. Yang ketiga, memastikan konsistensi. Menjamin bahwa hasil dari eksekusi beberapa transaksi secara bersamaan menghasilkan hasil yang konsisten. Teknik kontrol konkurensi. Yang pertama, ada penguncian. Mekanisme yang mencegah transaksi lain untuk mengakses data yang sedang digunakan oleh transaksi tertentu. Lalu ada pendeteksi konflik, yaitu mengidentifikasi dan menangani konflik yang terjadi saat eksekusi transaksi. Yang ketiga, penjadwalan transaksi. Menentukan urutan eksekusi transaksi untuk mencegah konflik dan memastikan konsistensi. Penguncian. Penguncian atau locking adalah suatu mekanisme kontrol konkurensi yang digunakan untuk mencegah transaksi lain mengakses atau memodifikasi data yang sedang digunakan oleh transaksi tertentu. Dengan kata lain, penguncian memastikan eksklusivitas akses ke data yang sedang diproses oleh suatu transaksi. 1. Shared lock. Memungkinkan beberapa transaksi membaca data yang sama secara bersamaan, tetapi tidak memungkinkan untuk menulis pada saat yang bersamaan. Ini memungkinkan akses bersamaan untuk operasi baca. Yang kedua, exclusive lock, yaitu memungkinkan satu transaksi untuk menulis atau memodifikasi data, sementara mencegah transaksi lain untuk membaca atau menulis pada saat yang bersamaan. Ini memberikan eksklusivitas akses untuk operasi penulisan. Yang ketiga, deadlock, yaitu keadaan di mana dua atau lebih transaksi saling menunggu satu sama lain, sehingga tidak ada yang dapat diselesaikan. Deadlock dapat terjadi jika transaksi-transaksi terkunci dan saling menunggu rilis kunci yang dimiliki oleh transaksi lain. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adila Halim. Ya, jadi ada penjadwalan transaksi. Penjadwalan transaksi merujuk pada urutan eksekusi transaksi untuk memastikan bahwa hasil dari eksekusi beberapa transaksi secara bersamaan, ekivalen dengan hasil eksekusi transaksi tersebut secara serial. Tujuan utama dari penjadwalan transaksi adalah untuk mencegah konflik dan memastikan konsistensi data. Yang pertama tuh ada mencegah konflik jika hasil dari eksekusi beberapa transaksi secara bersamaan ekivalen dengan hasil eksekusi transaksi tersebut secara serial. Yang kedua itu ada algoritma penjadwalan. Ada jadwal serial eksekusi satu transaksi secara keseluruhan dengan memulai transaksi berikutnya. Yang kedua ada penjadwalan konflik seri. Menjadwalkan transaksi berdasarkan konflik antar transaksi. Ya, pendeteksi konflik suatu mekanisme untuk mengidentifikasi dan menangani konflik yang mungkin terjadi saat eksekusi transaksi. Tujuannya untuk memastikan bahwa transaksi dieksekusi dengan aman dan mencegah terjadinya anomali atau tidak kesesuaian dalam data. Yang pertama tuh ada pendeteksi konflik, menganalisis dan mengidentifikasi adanya konflik pada saat eksekusi transaksi. Yang kedua ada transaksi pendeteksi. Pendeteksi pesimistik menggunakan penguncian dan penjadwalan
konservatif. Pendeteksi optimistik memungkinkan transaksi berkonflik dan mendeteksi konflik setelah transaksi selesai dieksekusi. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.